laporan orientasi P3K tahun 2026 yang berjudul Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui digitalisasi, monitoring, dan penyederhanaan proses pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nasir Sapudin sebagai operator layanan operasional pada bidang perumahan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon. Latar belakang: pentingnya orientasi dan inovasi digital dalam pelayanan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pertama, peran P3K sebagai ASN. P3K merupakan bagian dari ASN penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, orientasi pegawai. Tali tugas, fungsi, dan nilai dasar ASN yang mampu bekerja profesional. Yang ketiga, tanggung jawab penulis. Sebagai operator layanan operasional, layanan administrasi perumahan. Yang keempat, layanan BPHTB MBR. Penerbitan surat keterangan BPHTB bagi MBR memerlukan pemuatan data. Yang kelima, solusi digital. Aplikasi spreadsheet mempercepat proses dan meningkatkan transparansi. Maksud dan tujuannya yaitu membangun kompetensi dan profesionalisme ASN yang berorientasi pada pelayanan publik. Pertama, kebijakan dan peraturan. Bahkan pengetahuan P3K mengenai kebijakan dan sistem kepegawaian yang berlaku. Kedua, nilai dasar ASN. Memahami kode etik serta budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Yang ketiga, keterampilan tugas. Mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan. Keempat, kualitas pelayanan. Meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan berkualitas. Kelima, ada disiplin dan loyalitas. Menunjukkan sikap tanggung jawab dan komitmen terhadap organisasi dan negara. Dan yang terakhir, adaptasi lingkungan. Kerjasama yang baik dengan rekan kerja dan pemangku kepentingan. Waktu dan tempat pelaksanaannya yaitu di lingkungan bidang perumahan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon, tanggal 25 Mei sampai dengan 30 Juni 2026. Waktu pukul 8 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan lokasi pada bidang perumahan alamat Jalan Kiri nomor 6. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan ramah. Isu permasalahan dalam pelayanan penerbitan surat keterangan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah yaitu pertama, proses pelayanan masih dilakukan secara manual. Kedua, sulitnya monitoring status permohonan. Tiga, penyampaian informasi persyaratan belum optimal. Terus yang keempat, waktu penyelesaian pelayanan relatif lama. Kelima, resiko kehilangan atau duplikasi data. Enam, belum tersedianya basis data terpadu. Dan yang ketujuh, keterbatasan sarana digital pelayanan. Kemudian efektivitas pelayanan kinerja belum optimal. Rencana hasil kerja ini yang pertama yaitu menyusun konsep digitalisasi monitoring melalui Excel. Yang kedua, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan atasan. Dan yang ketiga, menyusun standar operasional prosedur atau SOP, mulai dari pengaduan berkas, verifikasi persyaratan, validasi data, penerbitan surat keterangan BPHTB, kemudian menyerahkan dokumen. Dan yang keempat, mengembangkan media monitoring berbagai spreadsheet. Metrik rencana aksi. Kegiatan yang pertama yaitu menyusun konsep digitalisasi monitoring pelayanan BPHTB bagi MBR. Tujuan pengerjanya yaitu menyusun rangkaian sistem monitoring yang mendukung pengelolaan dan pemantauan proses pelayanan secara lebih efektif. Pencapaiannya
Susun konsep atau desain digitalisasi monitoring pelayanan BPHPB 2020. Kebutuhan yaitu di minggu pertama. Kemudian yang kedua, kegiatan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan atasan serta pihak terkait. Tujuannya apa? Yaitu memperoleh masukan, dukungan, dan persetujuan dalam pelaksanaan aksi perubahan. Untuk dapat pencapaiannya, terselenggaranya kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dibuktikan dengan notulen, dokumentasi, atau persetujuan pimpinan. Perolehannya yaitu di minggu pertama juga. Kemudian, menyusun standar operasional prosedur atau alur pelayanan yang lebih sederhana. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi pelayanan melalui penyederhanaan tahapan proses kerja. Indikator pencapaiannya tersusunnya SOP atau alur pelayanan yang lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Waktu perolehannya yaitu di minggu kedua. Kemudian mengembangkan media monitoring berbasis prinsip atau aplikasi pendukung. Tujuannya yaitu untuk menyediakan sarana digital untuk pencatatan, pengolahan data, dan monitoring pelayanan secara terintegrasi. Kata pencapaiannya, tersedianya media monitoring digital yang dapat digunakan untuk mengelola dan memantau pelayanan BPHPB bagi MBR. Waktu perolehannya yaitu di minggu kedua sampai dengan di minggu ketiga. Dan yang terakhir, menerapkan digitalisasi monitoring dan penyederhanaan proses pelayanan, yaitu tujuannya untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Indikator pencapaiannya yaitu sistem monitoring digital digunakan untuk pelayanan dan proses pelayanan berjalan lebih cepat, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Itu perolehan waktunya di minggu yang terakhir. Selanjutnya, kesimpulan. Melalui penerapan digitalisasi monitoring, membutuhkan media, prinsip, dan penyederhanaan pelayanan, pelaksanaan layanan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah dipantau. Digitalisasi monitoring memungkinkan pencatatan, pengawasan, serta pelaporan progres pelayanan dilakukan secara real-time sehingga memudahkan koordinasi antar petugas dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Sementara itu, penyederhanaan alur pelayanan mampu mengurangi tahapan yang tidak dibutuhkan, cepat waktu penyelesaian layanan, serta meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan. Pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan adalah harapan masyarakat. Bersama kita wujudkan pelayanan publik yang semakin efektif berorientasi pada kepuasan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.